Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya. Saat ini saya coba expose tentang beberapa destinasi wisata yang ada di Gorontalo. Kita mulai dengan Pulau Cinta. Dan pulau ini memang sudah sangat terkenal karena memang memiliki kekhasan dengan laut biru yang bening ditambah dengan resortnya yang dibentuk menyerupai lambang love, dan mungkin karena keseruan itulah mengapa pulau ini beri nama Pulau Cinta, apalagi ditambah dengan suasana yang romantis dan menyenangkan. Teman-teman sekalian, banyak orang menjadikan sebagai lokasi honeymoon untuk pulau ini karena romantisnya, dan di pulau ini juga kita dapat melihat berbagai macam pemandangan yang bisa dilihat dari tempat-tempat nginap atau cottage yang ada di sini. Dan teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, banyak sekali pengunjung datang ke Pulau Cinta ini untuk mengabadikan berbagai kenangan sekaligus foto-foto selfie di tempat ini dengan jangkauan yang dapat ditempuh dari kota Gorontalo kurang lebih 3 jam ditambah dengan melalui speedboat ke Pulau Cinta. Nah, teman-teman sekalian, itu untuk ulasan saya tentang Pulau Cinta. Kemudian kita masuk kepada destinasi wisata berikutnya, yaitu destinasi Benteng Otanaha. Nah, di Benteng Otanaha ini hal yang mungkin dapat bisa saya expose adalah ini merupakan benteng yang ada di kota Gorontalo dan merupakan salah satu bukti kedatangan Portugis di Indonesia di Gorontalo. Dan Benteng Otanaha ini terletak di Kelurahan Lembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Dan benteng ini memang sudah melalui beberapa renovasi, dan memang ada 2 benteng lainnya di lokasi ini, itu Benteng Otahia dan Ulupahu, dan ketiganya telah menjadi daya tarik wisata di Gorontalo. Teman-teman, ketika kita berkunjung ke sini, kita akan melihat tentunya lebih dulu Benteng Otahia, dan setelah puas melihat Benteng Otahia, kita akan bisa mencapai Benteng Otanaha dan Ulupahu dengan 2 cara, yaitu pertama dengan berjalan kaki menaiki 351 anak tangga, dan sebab letak kedua benteng tersebut berada di atas bukit, kita tidak perlu khawatir kelelahan. Ada 4 pos peristirahatan untuk rehat menghirup udara segar, dan dengan cara kedua menggunakan mobil atau motor untuk mencapai bukit yang ada. Nah, teman-teman sekalian, lokasi wisata di Benteng Otanaha ini memang cukup unik, dan ini juga merupakan salah satu spot wisata yang sekaligus dapat digunakan untuk kita berolahraga, karena destinasi wisata ini memungkinkan orang untuk bagaimana melakukan pendakian melalui 351 anak tangga. Kemudian setelah sampai di sana, tentu saja keletihan itu terpuaskan karena kita bisa melihat pemandangan kota Gorontalo dan sekitarnya dari arah benteng ini, dan kita tentu saja bisa menikmati juga pemandangan yang ada di sekitar benteng. Tempat ini memang cukup bersejarah, dan ada beberapa sejarah yang bisa diulas dari Benteng Otanaha ini. Dan benteng ini memang merupakan benteng peninggalan Portugis yang sangat banyak menyajikan pemandangan alam, dan merupakan salah satu destinasi kunjungan wisata di kota Gorontalo. Dan benteng ini tentunya sepanjang pemeliharaannya banyak hal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun tentu saja tidak mengurangi estetika ataupun orisinalitas dari Benteng Otanaha yang ada. Dan ini memungkinkan untuk kita terus menjadikan Benteng Otanaha sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Nah, ini teman-teman sekalian yang bisa kita lihat dari arah Benteng Otanaha ini, pemandangan kota Gorontalo dan
di sana ada danau Limboto yang memang sudah hampir mengering airnya, karena memang danau ini merupakan salah satu dari 12 danau yang menjadi sasaran untuk penyelamatan danau yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, itu sejarah singkat ataupun ulasan singkat tentang Benteng Otanaha. Kita beralih ke potensi wisata berikut, yaitu Toro Siaje. Destinasi wisata Toro Siaje ini merupakan salah satu destinasi. Dia berupa kampung ataupun pemukiman suku Bajo yang ada di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dan memang sudah tidak asing lagi. Lokasi ini kerap menjadi tempat favorit warga untuk berlibur, di mana kampung Toro Siaje merupakan salah satu desa yang masuk dalam Toro Siaje Serumpun yang dihuni oleh suku Bajo, dan desa ini terletak di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Ini teman-teman sekalian, kuliner yang bisa kita nikmati ketika kita berkunjung ke tempat ini. Selain itu tersedia juga penginapan yang ala kadarnya untuk teman-teman bisa nginap 1-2 malam ataupun bisa berlepas setelah beberapa hari ingin bersama-sama dengan warga yang ada di sini, warga suku Bajo tentunya. Dan teman-teman sekalian, di kampung Toro Siaje ini juga merupakan salah satu desa yang masuk dalam kampung Serumpun ya, yang sudah kami sampaikan tadi. Dari kota Gorontalo, jarak menuju kampung Toro Siaje memang terbilang jauh, sebab kampung terapung ini berada di ujung barat Provinsi Gorontalo. Dan untuk melancong ke tempat ini, pengunjung harus menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam perjalanan. Jembatan yang ada di Toro Siaje ini kurang lebih 150 meter yang menjurus ke laut dan menjadi penanda bahwa kita sudah sampai di kampung Toro Siaje. Dengan udara pagi yang segar dan pemandangan laut lepas, seketika membuat rasa lelah selama perjalanan seketika hilang. Nah, hanya pemandangan laut lepas, pengunjung juga bisa melihat rumah adat penduduk Bajo yang berjajar rapi layaknya pemukiman pada umumnya, dan di depan rumah berjajar rapi perahu-perahu milik warga, menjadi satu-satunya alat transportasi mereka. Teman-teman sekalian, itulah sekilas yang bisa saya gambarkan tentang kampung Toro Siaje yang ada di Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo. Dan sekarang saya pindah ke destinasi berikut yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu destinasi yang juga tidak kalah uniknya, dan ini juga merupakan destinasi yang dapat dikatakan tersembunyi ataupun the hidden paradise. Tidak lain itu adalah Taman Laut Olele. Nah, Taman Laut Olele ini teman-teman merupakan salah satu wisata yang berada di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dan cukup memerlukan waktu sekitar 30 menit hingga 45 menit untuk sampai di taman laut ini yang jaraknya sekitar 30 km. Masih bagus, memiliki visibility yang bagus, terumbu karangnya pun masih padat, terjaga. Airan Taman Laut Olele di kedalaman 2 meter, hamparan koral juga sudah bisa terlihat dengan jelas, dan teman-teman sudah bisa melihat juga beberapa potensi tempat untuk bersnorkeling. Ditambah lagi perairan ini cukup tenang karena berada di sebuah teluk, yaitu Teluk Tomini. Jika memang kurang puas dengan bersnorkeling Ria, kita bisa menyelam ataupun melakukan pilihan yang tepat untuk berkunjung ke taman laut ini melalui beberapa banyak spot penyelaman yang ada dengan karakteristik yang berbeda tentunya. Dan teman-teman sekalian, ada satu hal yang patut diangkat di Taman Laut Olele ini karena dimiliki satu terumbu karang yang cukup terkenal, yaitu Salvador Dali. Di sini ada Pantai Minanga. Teman-teman, di Pantai Minanga ini banyak kisah mistis yang sudah banyak
diceritakan warga, yaitu mistis Otajin yang berada tidak jauh dari Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Diminta ini menjadi satu paket pantai, dan oleh pemerintah daerah, Bapak Gubernur Gorontalo menilai bahwa dua lokasi ini harus ditata dan terintegrasi untuk menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara. Tahun ini jika kita didukung atau disupport dengan anggaran, maka kita akan mendapatkan akses untuk pelebaran jalan masuk, termasuk juga di Otajin. Jadi nanti pengunjung pantai dapat berhenti di Otajin sebelum menikmati Pantai Minanga. Dan pantai ini teman-teman sekalian memang yang saya katakan tadi memiliki keunikan, yaitu kisah mistis dengan keunikan batu alam yang tidak ditemui di daerah lain. Otajin berasal dari bahasa Gorontalo, artinya Ota Lojin yang berarti benteng istana jin. Otajin berbentuk gua dari bebatuan stalaktit yang runcing dan berlubang lancip, dan di situ ada pohon beringin raksasa tumbuh di antara bebatuan, menambah kesan angker situs Otajin. Uniknya lagi, bongkahan batu itu berdiri kokoh di antara hamparan sawah masyarakat, dan masyarakat meyakini tempat ini lumayan angker karena di dalam gua sempat terdapat batu yang mirip singgasana yang diyakini warga sebagai tempat duduk Raja Jin. Nah, teman-teman sekalian, bisa kita dapatkan dua potensi sekaligus. Selain Pantai Minanga, ternyata ada juga Otajin yang ada di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Patut kita bangga dengan beberapa potensi yang ada ini di beberapa kabupaten kota yang sudah kita lewati tadi. Dan ini teman-teman, kita berharap memang semua potensi wisata yang ada di Gorontalo ataupun di daerah-daerah lainnya akan selalu hidup dan dapat terinformasi baik kepada wisatawan domestik maupun kepada wisatawan mancanegara. Nah, itu teman-teman sekalian yang sudah saya ulas dari Pantai Minanga, Kabupaten Gorontalo Utara. Terakhir kita akan mengulas lagi, kita pindah ke wisata pegunungan ya. Wisata hutan, yaitu wisata hutan pinus yang ada di Motilango, Kabupaten Gorontalo. Teman-teman sekalian, di hutan pinus Motilango ini terdapat di Desa Motilango, Kecamatan Pibawa, Kabupaten Gorontalo, dan menjadi tujuan wisata warga saat libur nasional Juni 2021. Dan tidak hanya itu, dari wilayah Kabupaten Gorontalo, para warga yang datang itu juga berasal dari daerah-daerah tetangga. Nah, pantauan kami, para warga mulai berdatangan ke lokasi hutan pinus Motilango sejak pagi hari hingga pukul 12 lewat jam 13.00, dan warga yang datang terus bertambah. Ada yang datang sekedar menikmati keindahan pemandangan yang asri di hutan pinus dengan cuaca yang mendung, serta ingin bersuah foto. Dan selain itu ada juga segelintir orang yang datang bersama sanak saudara, bahkan keluarga besar, untuk menghabiskan liburan sini, memasang tenda nih teman-teman, memasang kemah. Dan salah seorang pengunjung saat kami wawancarai tadi mengungkapkan dirinya berasal dari salah satu pondok pesantren terdekat di tempat ini. Ada juga teman-teman sekalian komunitas dari ASN pelajar yang memang ingin sekali, sangat ingin melihat ataupun ingin berinteraksi dengan lingkungan sekitar sini. Dan memang hutan pinus ini menjadi salah satu rekomendasi yang tepat untuk kita masuk ke wilayah wisata hutan. Dan sungguh pemerintah merencanakan ini ataupun
membangun wisata seperti ini memang sangatlah penting dan bermanfaat bagi warga sekitar maupun bermanfaat bagi ekosistem, dan tentu saja mensupport seluruh kehidupan alam lingkungan di sekitarnya. Teman-teman sekalian, itu beberapa hal yang bisa saya eksplor dari destinasi wisata yang ada baik di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Walemo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk kita memelihara dan kita melestarikan tempat-tempat ini ketika kita berkunjung, dan jangan lupa kita untuk juga menjaga protokol kesehatan ketika berkunjung di tempat-tempat wisata. Tetap terus menerapkan 3M, menggunakan masker, rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak serta menghindari adanya kerumunan berlebih. Teman-teman sekalian, itu mungkin hal yang bisa saya ekspos dari perjalanan saya di beberapa tempat wisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Jangan lupa teman-teman untuk kita sering melestarikan tempat-tempat ini dan menjaga keberlangsungannya, dan kita juga tetap selalu berharap, berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dari sektor pariwisata. Teman-teman jangan lupa tetap berkunjung ke channel saya dengan cara like, share, subscribe. Yang belum subscribe channel saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.